Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami UT hadir untuk Anda. Alvin, Ibu Betty dan juga Ibu Julia masih bersama Anda pemirsa dari Universitas Terbuka Surakarta. UT Surakarta yang memang hadir dengan inovasi di tempat lain, tapi kalau UT sudah menjalankannya begitu ya. Ini terbukti di suasana pandemi yang seperti ini. Tapi lebih bagaimana kuliahnya yang asik tadi. Kemudian ada pembekalan bagi kaum milenial. Ini terbukti, ini milenial banget ya kalau Alvin ini. Yeah. Anak-anak milenial aja sudah kampusnya atau kuliahnya di UT begitu. Tadi dari awal sudah dibekali beberapa diantaranya, termasuk UT online tadi Bu ya. Betul. Nah ini menjadi hal yang penting harus dikuasai. Atau di setiap kali awal perjalanan mahasiswa baru, itu apakah juga mereka ada yang kurang paham dengan apa ya sistem perkuliahan di UT begitu Bu, harus ada tambahan jam secara khusus begitu? Enggak juga atau seperti apa, monggo? Oke. Pasti kalau sistem belajar kita berbeda itu pasti ada kendala untuk mahasiswa baru. Jadi di sini pengenalan UT online itu sangat penting karena fasilitas-fasilitas kita itu kan harus ada login, cara pengaplikasiannya itu harus kita latih langsung. Jadi pada waktu pelatihan itu mahasiswa kita minta membawa gadget Mas. Oke. Jadi pembelajaran kita di tangan ini. Jadi sekarang itu nanti langsung bisa diakses oleh mahasiswa. Itu seperti cara mengakses pembelajaran online yaitu UT online. Itu nanti kita ajarkan. Kemudian cara registrasi online. Nah. Jadi mahasiswa tidak perlu yang jauh, tidak perlu ke kantor. Itu langsung bisa diakses di rumah. Kemudian ini menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh UT. Seperti WiFi ID. WiFi ID yang di tempat-tempat umum kita bisa akses karena UT bekerja sama dengan Telkom. Jadi kalau kita seperti di mall itu nanti kita bisa mengakses internet secara gratis. Oh begitu. Ya. Kemudian mahasiswa UT itu mendapatkan fasilitas seperti e-kampus. Itu email itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Itu bisa menyimpan file itu sampai 1 tera. Itu nanti ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi apabila kita kelupaan flash disk sudah kita masukkan dalam email kita, itu kita bisa mengakses di situ. Kemudian membuat PowerPoint di situ juga bisa Mas. Seperti membuat kuesioner juga bisa di-share ke temannya. Kemudian membuat grup dalam e-kampus itu juga bisa. Sekarang yang kita gunakan yaitu lewat e-kampus ini. Dengan adanya pandemi ini kita menggunakan web tutorial webinar, itu menggunakan aplikasi Microsoft Web ini Teams, dengan menggunakan yang fasilitas e-kampus ini. Gitu. Jadi kalau sudah mahasiswa kita bekali seperti kemarin ada kejadian pandemi yang kita tidak bisa tatap muka, itu dalam waktu seminggu kita beralih ke tutorial webinar. Itu di luar dugaan ternyata mahasiswa dan tutor itu juga bisa berjalan lancar itu kegiatannya. Oke, luar biasa ya. Mungkin saya tambahkan Mas ya. Boleh, William. Mahasiswa kita itu kan sangat heterogen. Artinya gini loh, kita melayani masyarakat bahkan mohon maaf dari strata yang paling rendah ya. Artinya mungkin mereka itu tinggal di daerah pelosok gitu ya. Yang memang kesehariannya tidak dekat dengan media dan teknologi ya. Kalau anak-anak mahasiswa yang dekat dengan kampus gitu ya, itu kan pasti terbudayakan oleh budaya kota ya, yang teknologi media itu biasa. Nah ini mahasiswa kita itu ada yang seperti itu loh. Nah ini tentu tantangan buat kita, nggak mudah loh untuk mengajak mereka. Tapi ya itu tadi. Mungkin inisiasinya sekitar 1 tahun. Setelah itu gitu ya, mahasiswa kita yang ada di pelosok pun juga sudah mahir kok menggunakan media dan teknologi. Ya, dengan kata lain mereka belum kenal aja sih. Belum kenal gitu saja. Tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nggak kenal mereka pasti masih gagap dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya teknologi itu adalah hal yang memudahkan ya, sebagai hal yang memudahkan kita. Bukan bukan justru membebani dan lain sebagainya. Kalau Alvin bagaimana nih? Kalau di awal sudah dibekali seperti itu, saya sih
malah seneng, maksudnya ini bukan sesuatu hal yang membebani begitu. Wah, jadi mahasiswa kok saya harus login, harus ngapalin passwordnya begitu ya, dan lain sebagainya. Atau jadi bagaimana? Kalau menurut saya itu kuliah di UT itu sangat menarik dan sesuai dengan tren milenial saat ini karena di situ bisa memberikan kita perkuliahan atau pembelajaran secara online melalui gadget kita sendiri. Apalagi kan saat ini kan gadget merupakan salah satu barang yang tidak bisa lepas dari genggaman kita kayak gitu. Ya. Jadi dengan adanya gadget tersebut saya bisa memanfaatkan pembelajaran secara anytime and anywhere, kapanpun dan dimanapun kayak gitu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya perkuliahan saat ini maka masa depan dalam genggaman kita. Wow, kayak gitu. Luar biasa. Sebenarnya saya pingin tepuk tangan ini Bu. Mari kita tepuk tangan. Pendukung di belakang aja ini yang tepuk tangan ya. Oke, jadi disebutkan banyak sumber-sumber apa ya untuk belajar Sumber begitu ya. pelajaran. Nah, Iya. sumber pelajaran itu. Kita tanyakan ke Alvin dulu aja. Kamu sejauh ini bagaimana? Nanti Jadi, di cross check kan sama Bu Betty, bener Baik, nggak? baik. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi kan kalau di UT itu kan menurut saya bahan ajar di UT itu sudah lengkap dan di situ gimana ya udah terperinci gitu dan di situ UT juga sudah memberikan fasilitas berupa aplikasi. Di situ ada bahan ajar digital, kemudian Ya. ada juga ruang baca virtual yang bisa kita pelajari, jadi bisa mengulang materi yang pernah diajarkan, Ya. apalagi yang kita diajarkan saat ini, kemudian bisa mempelajari materi di semester depan. Kita tinggal login saja kayak gitu, Pak. Enak ya. Iya. Jadi tinggal mengulang aja. Oh ini. Kemudian next pertanyaannya seputar ini ya. Dalam bayangan sih. Dalam bayangan enak begitu ya. Tapi oke, masih ada pertanyaan sumbernya seperti itu. Apa benar apa tidak atau ditambahkan nanti sama Bu Betty dan juga Bu Julia. Sesaat lagi pemirsa, kita break dulu sejenak. Nama saya Safira Fitri, saya dari jurusan Sastra Inggris, lulus pada bulan April tahun 2019. Alasan saya kuliah di UT adalah bisa kuliah secara online, tidak perlu datang ke kampus atau mengikuti kelas tatap muka. Saya bisa memilih jurusan yang saya inginkan, biaya kuliah juga sangat terjangkau, dan termasuk perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Perkuliahan benar-benar sangat mudah, S1 bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun, dan saya juga bisa bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai macam latar belakang. Aktivitas saya saat ini mengelola usaha online juga Apple dan aktif di komunitas pengembangan sumber daya manusia Oasis. Terima kasih. Selasa 10 Desember 2019 bersama saya Gabriel Angelita, kita masuk ke berita pertama. Siapapun dan dimanapun Anda semua bisa kuliah. Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka Surakarta membuka pendaftaran mahasiswa baru sepanjang waktu. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, maka Anda tidak perlu datang ke kampus, tapi kampus yang akan mendatangi Anda. Stay at home, learning from home, learning from everywhere. Kuliah, orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Roti Dika, memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Salam, perkenalkan, saya Junaidi Purnomo, pegawai kementerian. Kenapa saya memilih Universitas Terbuka sebagai jenjang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi saya, khususnya di sekolah S3? Hal itu dilatar belakangi oleh kondisi bekerja saya yang setiap hari menuntut kerja yang luar biasa ketat pekerjaannya dari pagi sampai sore,
sehingga tidak memungkinkan untuk kuliah di hari itu. Universitas terbuka menjadi pilihan saya karena kita bisa belajar dengan berhenti apa saja, di mana saja, dan waktunya kita bisa memilih. Pembelajaran di Universitas terbuka, terutama di Universitas terbuka di Surakarta, diberikan sarana dan piranti yang luar biasa, dukungan sistem yang komprehensif, dan juga dukungan tenaga-tenaga SDM yang memberikan perhatian yang serius kepada kita sebagai siswa dalam memenuhi tugas pembelajaran. Selama kuliah di Universitas terbuka, saya merasakan bagaimana siswa dituntut kemandirian dan belajar yang sangat komprehensif. Dari mulai bagaimana ia harus mendaftar mata kuliah yang ia ingin ambil, kemudian ia harus mengikuti tutor secara tutor secara web, ya. Kemudian dia mengerjakan tugas secara mandiri dan mengirimkannya dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Itu membuat kita terlatih untuk kemandirian mengerjakan tugas. Tutor-tutor demikian sangat memberikan perhatian kepada kita karena mereka memberikan perhatian yang luar biasa ketika kita mengerjakan tugas. Di samping itu, Universitas terbuka juga menyediakan pembelajaran perpustakaan virtual dan sumber-sumber knowledge yang luar biasa banyak bagi kita untuk memperkaya khasanah dan wawasan kita untuk bisa mengerjakan tugas. Bagi teman-teman yang memiliki kesibukan yang luar biasa dan dengan kondisi yang seperti saat ini, maka Universitas terbuka menjadi pilihan yang saya rasa paling tepat untuk teman-teman melanjutkan jenjang pendidikan sesuai yang diinginkan. Universitas terbuka saat ini menjadi jalur perkuliahan yang ideal di tengah kondisi seperti saat ini. Kuliah di Universitas terbuka Surakarta, orang ngekos, orang ongkos, tetap jos.